Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Akbar Caesar Prasetyo di sini. Ya, kita lanjut ya ke materi berikutnya, masih dalam bab ketimpangan sosial dan akibat proses terjadinya globalisasi. Nah, ini dia ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Oke, kita mulai saja ya. Untuk materinya kita lanjut. Nah, ini kita ngomongin tentang deskripsinya atau gambaran dari kesenjangan sosial itu. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, 5% penduduk dunia di negara industri maju menguasai 30% produksi industri. Sedangkan ada lagi 13% penduduk dunia di Afrika hanya menguasai 2% produksi industri. Artinya apa? Ayo silahkan dijawab di kolom deskripsi ya. 5% penduduk dunia di negara industri maju menguasai 30% produksi industrial. Nah, sedangkan 13% penduduk dunia di Afrika hanya menguasai 2% produksi industrial. Yang selanjutnya, GNP Gross National Product per kapita di Amerika Serikat yaitu 34.870 US dollar. Sedangkan GNP per kapita Bangladesh itu 370 USD. Jadi ada sesuatu gitu ya. Yang selanjutnya, rasio jarak pendapatan, dan yang terakhir adalah proporsi upah antara laki-laki dan perempuan. Oke. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalian apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat ini dia, kalian melihat ini ya, kalian ngelihat ini dan kalian ngelihat ini. Silakan aja apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat deskripsi dari 3 kelompok kata kalimat ini. Oke? Silakan ditulis di kolom komentar pribadi di tugas ini. Lanjut. Kita ngomongin proses sosial terjadinya kesenjangan atau ketidaksetaraan. Kesenjangan sosial itu ditandai oleh beberapa hal ya. Tilly itu menggambarkan atau mempoin ya, menspesifikasikan ada beberapa. Yang pertama, seperangkat posisi. Ya, kalian tahulah di masyarakat kita, struktur sosial kita itu requirement atau membutuhkan posisi tertentu di dalam pekerjaan tertentu. Contoh, pemimpin, ya kan? Sekolah PGRI 109. Nah, itu kan harus ada posisi yang menempati posisi-posisinya, misalnya pemimpinnya, kepala sekolahnya, atau wakil kepala sekolahnya, atau yang bertugas di keuangan, TU, dan seterusnya. Semua memiliki posisi-posisinya tersebut. Terus seperangkat imbalan yang menyertai posisi. Kan pasti dong yang namanya posisi itu akan bersejalur dengan imbalannya. Jadi kalau misalkan pimpinan, kepala sekolah misalkan, itu pasti gajinya akan lebih tinggi karena dia punya beban tanggung jawab yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan guru misalkan, atau dibandingkan dengan TU dan seterusnya. Yang ketiga, mekanisme seleksi atau sorting mechanism. Ini adalah seleksi ya berdasarkan apapun. Kalau misalkan kompetensi gitu ya, kemampuan. Nah, itu juga seleksi. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam main bola gitu kan, kalau misalkan dia nggak bisa nendang bola, ya dia nggak mungkin masuk dong ke dalam satu kesebelasan, apalagi kesebelasan tersebut kesebelasan yang grup atau klub yang bagus. Nggak mungkin, karena diseleksi seperti itu. Dan yang keempat, terakhir, keragaman karakteristik individu yang dapat dideteksi oleh mekanisme tersebut. Jadi karakteristik individu yang diharapkan terjadi dengan adanya mekanisme seleksi tadi, gitu ya. Contoh di sini akan menciptakan berbagai macam perbedaan. Yang pertama, pekerjaan itu layak atau tidak, karena ada posisinya. Terus ada imbalannya, ada seleksinya dan karakteristiknya.
karirnya, oh karir saya baik, oh karir saya tidak baik, kan ada ukurannya, ada patokan-patokannya yang membuat ini adalah karirnya mulus, naik, menanjak, atau ada karirnya turun. Nah itu. Yang selanjutnya pendidikan itu bisa tinggi dan rendah. Dengan adanya tanda-tanda tersebut itu bisa menciptakan perbedaan-perbedaan atau kesenjangan atau ketidaksetaraan tadi. Nggak mungkin dong orang SMA, anak-anak SMA disejajarkan dengan kualitas kompetensi anak-anak SD. Ya jelas kalian sudah lebih banyak memakan asam garam pendidikan dibandingkan teman-teman adik-adik kalian yang SD, maksudnya yang tinggal di SD. Atau yang masih SD maksudnya. Terus yang ketiga, struktur menentukan mekanisme seleksi. Jadi maksudnya apa? Jadi strukturnya itu menciptakan sebuah mekanisme seleksi. Kalian masuk ke PGRI aja ada semacam seleksinya kan, dari kuota misalkan. Oh ternyata kuotanya udah penuh, ya udah nggak bisa masuk. Oh ternyata biayanya terlalu mahal, terlalu tinggi, kalian nggak bisa masuk, gitu kan? Ya itu sebenarnya bisa sih diomongin, ya kan, ada mekanismenya. Tapi yang jelas setiap kita mau masuk ke dalam suatu organisasi atau sebuah instansi atau sebuah pekerjaan atau sebuah tempat, itu biasanya akan punya mekanisme seleksinya seperti itu ya. Terus ketidaksetaraan atau kesenjangan terjadi melalui proses kategorisasi. Ya, jadi ada di kategorisasi. Walau nih di sini ada ininya, ada dalam kurungnya. Walau tidak setiap kategorisasi menghasilkan kesenjangan, dia cuma perbedaan aja, gitu ya. Nggak menghasilkan perbedaan apapun. Misal kalau misalkan agama itu ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan segala macam, itu nggak menghasilkan kesenjangan. Dia hanya dia bukan dalam rangka untuk kesenjangannya, tapi memang beda aja, gitu kan. Nah, terus poin yang selanjutnya mengasumsikan bahwa kategorisasi dan kesenjangan terjadi karena ada hubungan antar kelompok. Ada kelompok yang terhubung pada sumber-sumber dan ada kekuasaan lebih yang dimiliki oleh salah satu kelompok. Nah, jadi di sini nih yang membedakan kategori tadi. Kalau misalkan tadi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan cuma perbedaan keyakinan aja ya. Tapi kalau misalkan saya saya beda nih karena saya udah sering ke pasar, karena saya misalkan jualan sayur, saya berdagang martabak. Saya berdagang martabak. Saya membutuhkan telur setiap harinya 10 kilo atau kita gedein aja sekalian. Saya membutuhkan 100 kilo gitu kan. Maka saya harus membeli atau berhubungan dengan orang di pasar atau orang yang menyediakan telur tersebut. Saya mau beli 100 kilo, kira-kira bisa nggak ya saya mendapatkan yang lebih murah tapi kualitasnya sama? Atau saya bisa nggak ya mendapatkan yang kualitasnya lebih bagus, lebih baik dibandingkan orang-orang yang cuma beli sekilo atau setengah kilo bahkan seperempat kilo. Nah, jadi dengan adanya keuntungan-keuntungan itu yang disebut sebagai kekuasaan lebih, karena dia punya kemampuan untuk memberikan lebih banyak, gitu ya, mendapatkan lebih banyak. Jadi saya punya privilege karena sering belanja di sana atau sering beli di sana atau saya belinya dalam bentuk yang banyak, yang besar, partai besar, maka saya akan mendapatkan privilege tadi. Lebih diduluin, lebih stoknya diadain buat saya dulu dibandingkan yang beli sekilo misalkan, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya punya kemampuan seperti itu, ya pasti berbeda dengan yang lainnya. Terus transaksi tadi menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Ya tentu saja misalkan orang lain, misalkan tetangga saya yang dia cuma rumah tangga biasa, ketika beli telur habis atau kualitasnya nggak di bawah gitu ya, karena transaksi tadi yang menghasilkan keuntungan yang berbeda. Nah, transaksi itu mereproduksikan batas-batas yang menentukan siapa aja yang dapat masuk atau tidak masuk ke dalam kelompok yang berakses pada sumber-sumber. Jadi karena saya punya kemampuan lebih, karena saya modalnya besar, maka saya punya akses lebih dulu. Ya, seperti itu. Kalau kalian bisa sebutkan itu, misalkan ada bagian dari kenalan gitu kan. Kalau oh iya kenalan nih,
dengan saya punya nih temen di pasar yang dia bisa nyediain telur lebih banyak dengan lebih murah. Oh iya, kapan belinya, berapa belinya? 100 kilo. Oke, siap, lebih murah gitu kan. Nah, itu adalah transaksi-transaksi yang akan menimbulkan ketimpangan, walaupun kita masih debatable nih, maksudnya masih bisa berdebat apakah ini adalah kesenjangan atau ketidaksetaraan yang bermasalah di masyarakat atau memang ya udah biasa aja, itu ya bagian dari proses transaksi biasa saja, seperti itu. Nah, kelompok yang mengendalikan sumber-sumber atau menghasilkan nilai keuntungan berikut aksesnya dapat menciptakan kesenjangan dalam bentuk ini: eksploitasi dan penumpukan peluang atau opportunity hoarding. Tadi saya misalkan beli 100 kilo telur gitu kan, ternyata telur lagi mahal, lagi susah gitu kan. Ya udah saya ambil aja nih 100 kilo. Tapi saya cuma butuhnya kira-kira butuh 50 kilo atau 60 kilo, 70 kilo lah gitu kan. Sisanya 30 lainnya karena saya tahu lagi susah, saya bisa nih membuat harganya jadi lebih mahal. Tadi misalkan sekilonya 15.000 atau 19.000 lah, kita naikin jadi 25 atau 30.000. Nah, itu adalah bentuk dari eksploitasi. Kalau lo mau beli silakan, kalau enggak juga gue nggak rugi gitu kan. Dan yang kedua adalah penumpukan peluang tadi, yaitu karena saya mempunyai modal yang besar, kita tahan, kita hold sampai pasar itu membutuhkan, dia narik-narik, dia pengen gitu kan. Oh ya udah, lu kalau mau silakan, harganya naik ya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai penumpukan peluang. Ini kalau mau bermain jahat. Nah, itu yang disebut sebagai kesenjangan atau ketidaksetaraan tadi. Ya, nah itu yang disebut proses-prosesnya ya, tadi yang kita sebut sebagai proses-proses, karena ada orang yang berkemampuan lebih gitu kan dengan orang lain yang tidak berkemampuan atau dia nggak punya akses, maka orang yang punya akses itu bisa berbuat tidak adil dengan yang tidak punya akses tadi, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan tidak paham, kita berdiskusi lewat Japri aja boleh. Tapi atau kita nanti akan lewat Zoom meeting, kita lewat Google Meet untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya lagi. Oke? Nah, saya kira cukup saja sampai di sini dulu penjelasan saya. Tadi ya tugasnya di awal tentang apa yang kalian pikirkan ketika ketika kalian membaca yang tadi nih, mana ya? Nah, ini dia yang saya lingkar ini. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.